Tertuju aku seorang gadis muda yang usianya baru sekitar 25 tahun. Seorang gadis cantik yang berambut panjang, tergolek tertutup, kain jeruk coklat. Sinta, gadis manis anak Pak Dudung yang pagi itu ditemukan sudah meninggal di kamarnya. Gadis yang pendiam dan baik hati itu telah meninggal dunia. Tampak terlihat raut sedih di hati Bu Wahyuni, ibu almarhumah Sinta. Dari air mata pun meluncur berjatuhan ke bawah, melewati pipi Bu Wahyuni yang semakin tampak tua. Biarpun umurnya sudah lumayan tua, Bu Wahyuni masih ingat dengan jelas saat-saat terakhir kebersamaannya bersama putri ketiganya itu. Saat terakhir, Siska berpesan pada ibunya agar selalu berdoa untuk dia dan berpesan agar selalu mengingatnya. Pagi yang kelam dan penuh duka. Sinta dikenal oleh tetangga dan para warga sebagai gadis yang baik, tapi agak pendiam dan tertutup. Di rumah Pak Dudung sudah penuh dengan para tetangga, warga, dan keluarga yang ikut berbelasungkawa. Dan nanti sekitar pukul 9 pagi akan dilaksanakan pemberangkatan jenazah menuju ke pemakaman desa. Sekitar jam 9 pagi, prosesi pemakaman pun dilaksanakan dengan memberangkatkan jenazah Sinta setelah sebelumnya disolatkan di musola terdekat. Para tetangga dan warga sekitar ikut mengantarkan kepulangan jenazah Sinta ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tampak para pelayat di belakang keranda yang mengusung jenazah Sinta. Tak lama kemudian, sampailah rombongan para pelayat dan jenazah Sinta di area pemakaman desa. Jenazah Sinta kemudian segera dimasukkan ke dalam liang lahat, dan semua prosesi pemakaman pun berjalan dengan lancar. Terlihat isak tangis dari ibu Sinta yang tak kuasa melihat anaknya yang dimakamkan di hadapannya. Pemakaman pun selesai dan para pelayat mulai meninggalkan lokasi pemakaman desa itu. Tampak ada seorang kakek tua yang sedari tadi mengamati acara pemakaman saat itu. Kakek tua yang berjenggot putih itu pun tampak sedih. Terlihat jelas di bola matanya. Kulit wajahnya yang mulai keriput menegaskan bahwa beliau sangat sepuh. Ternyata beliau melihat pemakaman Sinta yang ia lihatnya pemakamannya yang tak normal. Karena dalam pandangan mata batinnya, yang telah dimakamkan adalah sebuah batang pisang yang terbungkus kain mori. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang mendekat. Pemuda tersebut pun berkata, "Kakek melihatnya ya?" Tanya pemuda tersebut yang bernama Udin. "Iya," jawab sang kakek. Ternyata kakek tua tersebut adalah kakeknya Udin yang dianggap umurnya paling tua di desa tersebut. Kakek tersebut bernama Mbah Sarmin. Mbah Sarmin dikenal sebagai orang soleh yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Beliau sangat ramah dan baik hati. Masyarakat desa sendiri tahu kalau Mbah Sarmin mempunyai kelebihan bisa melihat sesuatu yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Warga desa mempercayai itu. Sudah banyak ucapan Mbah Sarmin yang jadi kenyataan. Udin sendiri sedikit banyak juga memiliki kelebihan seperti kelebihan dari Mbah Sarmin. Namun, kadang terlihat dan kadang tidak terlihat. Ia sudah sering melihat makhluk-makhluk astral yang bermunculan.
Namun kebanyakan ia sudah mulai bisa melihat semua yang gaib-gaib. Selesai pemakaman Sinta, beberapa warga desa ada yang membicarakannya di sebuah warung kopi. Mereka membahas tentang kematian Sinta yang disangkut pautkan dengan ritual pesugihan, tumbal pesugihan. Mereka yakin Sinta menjadi korban dan ditumbalkan oleh ayahnya sendiri untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Karena desas-desus yang beredar selama ini, Pak Dudung adalah pemuja pesugihan demi kekayaan yang ia miliki. Mereka yakin dengan adanya kematian beberapa keluarga dekat, anak maupun orang lain, selama ini di desa tersebut yang dianggap tidak wajar. Sinta adalah anak ketiga dari Pak Dudung yang meninggal tanpa sebab, seperti tak masuk akal, sama seperti kakaknya yang juga meninggal tanpa sebab dan terkesan aneh. Ada juga korban yang meninggal di rumah Pak Dudung, yaitu pembantu dari Pak Dudung yang bernama Warti, yang tiba-tiba meninggal terpeleset di kamar mandi. Gadis yang masih muda pria itu pun bernasib sial. Wati baru 5 bulan bekerja di rumah Pak Dudung, namun hidupnya pun harus berakhir dengan kehilangan nyawa di rumah Pak Dudung. Pak Dudung terkenal sebagai seorang yang kaya raya, padahal dahulunya sangat miskin sekali. Kekayaan Pak Dudung tiba-tiba berlimpah dalam waktu yang sangat cepat. Tanah di mana-mana dan mobil berjajar, dan rumah gedung pun tampak megah berdiri dengan gagahnya. Berbanding terbalik dengan Pak Dudung 7 tahun yang lalu, yang hanyalah seorang yang sangat miskin dan banyak hutang. Perubahan drastis yang terlihat saat setelah meninggalnya anak Pak Dudung yang nomor 1, yang berumur 20 tahun saat itu. Anak Pak Dudung itu meninggal tanpa sebab dan agak sedikit janggal, karena paginya dia masih terlihat sangat segar dan sehat, namun malamnya dia telah meninggal di atas tempat tidurnya. Semenjak kematian dari anak pertamanya itulah, Pak Dudung tiba-tiba mendadak menjadi orang kaya. Ia mempunyai uang yang melimpah, dan ia menjadi kayanya dalam beberapa bulan saja. Sehingga hal ini membuat curiga dari para warga, tetangga, dan yang lainnya, menyangkut pautkannya dengan ritual pesugihan. Kecurigaan warga bukan tanpa sebab atau dasar, karena setelah meninggalnya anak Pak Dudung yang pertama, ada beberapa orang yang pernah ditemui oleh anak tersebut dalam keadaan penuh luka dan menangis. Sosok tersebut kemudian pun menghilang, seolah dia pun mengisyaratkan dirinya yang sedang menderita dan bernasib malang. Pernah Kang Parmin melihat anak kecil yang menangis di pinggir sawah di dekat sebuah pohon besar. Anak tersebut menangis terseduh-seduh sesenggukan, dan terlihat luka di sekujur tubuhnya seperti luka bekas cambukan. Luka tersebut tampak berdarah di mana-mana. Saat Kang Parmin berusaha mendekati anak tersebut, tiba-tiba anak tersebut itu menoleh dan kemudian menghilang. Kang Parmin masih teringat jelas. Ia pun hafal anak tersebut adalah anak pertama dari Pak Dudung. Anak itu adalah Rini, anak pertama Pak Dudung, yang sudah meninggal sebulan yang lalu. Dalam hati Kang Parmin merasa sangat kasihan dan iba. Ia sendiri juga agak takut setelah melihat arwah dari anak Pak Dudung yang meninggal sebulan yang lalu.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.